materi sholat. Mari kita mengerjakan sholat. Tolong diperhatikan ya, oke. Kita mulai materinya. Sholat itu apa sih? Sholat itu apa? Pengertian sholat itu bisa dari segi bahasa. Dari segi bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Jadi ketika kalian sholat itu berarti kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dalam bacaan sholat itu isinya doa-doa semua. Isinya doa-doa semua. Kemudian kalau secara istilah sholat itu adalah perbuatan, seperangkat perkataan dan perbuatan. Jadi sholat itu isinya tentang perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu perbuatan yang dilakukan dengan rukun-rukun tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Isinya sholat itu ada perkataan, ada perbuatan. Oke, itu pengertian sholat. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang syarat-syarat sholat. Jadi syarat sholat itu ada dua, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib itu adalah perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib melaksanakan sholat. Jadi siapa saja orang yang wajib melaksanakan sholat. Siapa saja itu? Oke, yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi yang wajib melakukan sholat itu adalah orang yang beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, dia tidak berkewajiban untuk sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Wong sing waras. Orang yang berakal sehat tidak gila, itu dia wajib sholat. Nah, kalau dia tidak gila kok tidak mau sholat, berarti dia cita-citanya mungkin jadi orang gila. Karena syarat wajib sholat itu adalah berakal sehat. Jadi orang yang Islam yang dia punya akal sehat, dia wajib untuk puasa. Kemudian yang ketiga adalah dewasa atau sudah balik. Sudah dewasa. Jadi untuk anak-anak kecil itu belum diwajibkan sholat, cuma dia tetap wajib belajar untuk belajar sholat. Itu anak kecil. Nah, yang balik, yang sudah dewasa, dia wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah telah mengetahui tata cara dan hukum bacaan sholat, hukum sholat dengan baik. Dia sudah belajar dengan sholat dengan baik, dia wajib melaksanakan sholat. Yang kelima, bersih atau suci dari hadas dan najis. Jadi orang yang berhadas itu boleh untuk tidak sholat bagi perempuan. Contoh hadas itu hadas besar, bukan hadas kecil ya, hadas besar. Hadas besar contohnya adalah keluarnya haid atau nifas setelah melahirkan atau wiladah. Yang keenam, dia sadar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi apa saja perkara yang menyebabkan sholat kita itu dikatakan sah. Jadi sholat kalian yang sah, yang tidak. Apa saja itu? Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita sholat itu harus sudah masuk pada waktu sholat. Kalau belum masuk pada waktu sholat, kalian sholat seberapapun banyaknya itu tidak akan dinilai sah, tidak akan benar. Maka penting sekali untuk kita mengetahui waktu sholat. Yang kedua, kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita itu mana? Kiblat kita itu kalau di Indonesia itu arahnya kira-kira ke barat. Nah, kiblat itu adalah Ka'bah, letaknya di kota Mekah di Arab Saudi sana. Jadi kira-kira dari sini arahnya ke barat, agak menceng ke utara sedikit. Kira-kira. Atau lebih gampangnya kalian pakai kompas yang sekarang di HP Android itu banyak, kalian luruskan kiblatnya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi orang yang sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kalau dia berhadas, sholat berapa kali pun juga tidak sah, tidak ada gunanya. Hadas kecil itu bisa disucikan dengan berwudu. Jadi orang sholat itu wajib wudu selama dia punya hadas kecil. Kemudian hadas besar itu contohnya cara mensucikannya dengan cara
sedikit, yaitu antara pusar baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut, cuma sekitar situ saja. Jadi untuk laki-laki auratnya itu cuma pusar ke bawah, lutut ke atas. Tapi untuk perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh auratnya, seluruh anggota tubuh, kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu kan ada yang depan, ada yang belakang. Lah telapak itu yang depan, yang kelihatan putih-putihnya ini. Yang belakang ini adalah punggung tangan. Jadi ketika kalian sholat kok tangan kalian yang perempuan itu ini kelihatan, maka sholatnya tidak sah karena ini termasuk aurat. Kalau yang kelihatan cuma depannya tok, pas Allahu Akbar ini tok kelihatan, itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau kelihatannya belakangnya, yang punggung tangannya, itu sholatnya tidak sah. Maka dari itu hati-hati bagi perempuan, karena aurat perempuan itu sangat banyak, yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Termasuk ketika kalian sujud, yang perempuan ketika sujud itu kalau kaki kalian kelihatan sedikit saja, maka itu tidak sah, menyebabkan tidak sahnya sholat kalian. Maka kalian pakai rukuh, ya rukuhnya sing dobyo ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah mengetahui tata cara melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalian sholat itu harus tahu tata caranya. Kemudian syarat sahnya sholat, syarat wajib sholat selesai. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun sholat. Tentang rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat itu adalah perkara yang harus dikerjakan saat melakukan sholat. Jadi kalian melakukan sholat itu harus mengerjakan apa saja. Itu namanya rukun wajib. Ketika kalian meninggalkan salah satu rukun saja, maka sholat kalian tidak sah. Karena rukun itu perkara yang harus atau wajib dikerjakan saat melakukan sholat. Oke, rukun sholat itu apa saja? Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu wajib hukumnya. Rukun. Jadi kalian harus baca niat. Niat itu dibaca dalam hati. Kapan? Ketika bersamaan dengan rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Nah, apakah niat melafalkan niat sebelum takbiratul ihram itu wajib? Ya tidak wajib, cuma itu hanya membantu kita, membantu untuk menata hati kita agar ketika kita takbiratul ihram itu bisa membaca niat. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi orang yang sholat itu harus berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau dia nggak mampu berdiri, itu beda lagi hukumnya ya. Boleh sambil duduk, boleh sambil tidur, berbaring, itu boleh. Tapi kalau selama dia masih mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Selanjutnya adalah membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu perkara-perkara yang semula itu halal itu menjadi haram setelah membaca takbiratul ihram saat sholat. Contohnya kalian makan tempe itu kan halal, boleh. Tapi ketika kalian sholat kok baca Allahu Akbar setelah takbiratul ihram kalian makan tempe, maka itu sudah haram, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena akan membatalkan sholat kita. Karena sholat kita kan salah satu yang membatalkannya adalah makan dan minum. Makanya gue takbiratul ihram kok mangan, itu haram. Maka takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Oke, selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Saya kira sudah hafal semua surat Al-Fatihah. Cuma mungkin bacaan kalian harus dibetulkan. Jadi ketika kita menghafalkan surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, silakan dilihat bacaannya yang baik dan benar seperti apa. Selanjutnya yaitu rukuk dengan tumakninah. Rukuk itu apa? Rukuk itu membungkuk, tangannya diletakkan di lutut, badannya lurus ke arah kiblat, pandangannya ke tempat sujud. Itu rukuk. Nah, tumakninah itu anteng, kira-kira anteng. Kira-kira kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu satu kali, itu anteng. Jadi tidak boleh rukuk cepet-cepetan, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku. Nah, bacaannya itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya adalah sujud. Sujud dengan tumakninah juga. Jadi ketika kita sujud juga harus tumakninah. Bacanya ya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Jadi kalian duduk di antara dua sujud itu hukumnya juga fardu, rukun, wajib, wajib dilakukan dalam sholat. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selanjutnya adalah tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir itu hukumnya juga rukun, wajib, fardu. Bacanya at-tahiyyatu barakatuh sholawatu dan seterusnya itu ya. Selanjutnya adalah membaca sholawat Nabi. Jadi ketika kalian duduk tasyahud akhir setelah bacaan tasyahud kalian wajib juga membaca sholawat Nabi. Hukumnya wajib baca sholawat di dalam sholat itu termasuk. Ketika kalian sholat kalau tidak mau baca itu tidak sah sholat. Sholawat Nabi itu yang paling ringkas itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu paling ringkas. Nah, biasanya kita sholat itu kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu ya. Itu. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya adalah salam. Jadi salam itu wajib. Salam yang mana? Salam yang menghadap ke kanan atau salam yang pertama. Jadi ketika kalian sholat setelah duduk tasyahud assalamualaikum warahmatullah itu yang ke kanan wajib hukumnya. Kalau yang ke kiri hukumnya sunnah. Ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah tertib itu apa? Tertib itu adalah runtut atau urut. Oke. Sekian untuk materi sholat. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau kita bahas ketika masuk sekolah. Jangan lupa untuk tugasnya kalian lihat di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.